Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 18 Juli 2024 dengan judul Kristus Ada dalam Penyebaran Injil. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mari kita ikuti penjelasannya. Dari zaman Paulus sampai kepada hari ini, Allah melalui Roh Kudus-Nya telah memanggil orang-orang Yahudi maupun orang-orang kafir. Sebab Allah tidak memandang bulu. Paulus menyatakan, Rasul itu menganggap dirinya sendiri sebagai seorang yang berutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang yang bukan Yunani, sama seperti kepada orang Yahudi. Tetapi ia tidak pernah kehilangan pandangan akan keuntungan yang nyata yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi terhadap yang lain. Pertama-tama karena kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Injil, ia katakan, adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti yang tersurat. Orang benar akan hidup oleh iman. Oleh Injil Kristus inilah maka sama-sama beruntung baik kepada orang Yahudi maupun orang Yunani. Sehingga Paulus dalam surat kirimannya kepada orang Roma menyatakan bahwa ia tidak merasa malu. Bila Injil ini akan disampaikan sepenuhnya kepada bangsa Yahudi, banyaknya akan menerima Kristus sebagai Mesias. Di antara pekerja-pekerja hanya sedikit dari mereka yang dipanggil untuk bekerja bagi bangsa Yahudi, tetapi kepada mereka yang sering terlewatkan sama seperti orang-orang lain juga, yang pasti datang kabar kemurahan dan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dalam penutupan pemberian Injil itu, bila pekabaran khusus telah dilakukan bagi golongan-golongan yang terlewatkan, sampai pada saat itu Allah mengharapkan juru kabarnya untuk mengambil perhatian khusus kepada umat Yahudi yang mereka temukan di seluruh muka bumi. Sementara tulisan-tulisan perjanjian lama disatu padukan dengan perjanjian baru dalam suatu penjelasan maksud Allah yang abadi ini akan jadi bagi kebanyakan orang Yahudi seperti suatu fajar ciptaan baru, suatu kebangkitan jiwa. Sementara mereka melihat Kristus ada dalam penyebaran Injil melalui tulisan-tulisan perjanjian lama dan merasa betapa jelasnya perjanjian baru menerangkan yang lama, segala kesanggupan mereka yang tertidur akan dibangkitkan dan mereka akan mengenal Kristus
sebagai Juru Selamat dunia. Banyak yang oleh iman akan menerima Kristus sebagai penebus mereka. Kepada mereka akan digenapi perkataan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Disalin dari buku The Acts of the Apostle halaman 380 hingga 381. Renungkan lebih dalam. Apakah kesamaan saya dengan orang Yahudi yang dapat menjadi jembatan untuk berbagai kebenaran Alkitabiah tentang Yesus Sang Mesias dengan mereka? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara. Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.